Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Barru kita. Sekarang kita bahas ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-4. Yaitu di situ Allah berfirman, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi di antara ciri orang bertakwa setelah sebelumnya kita bicarakan, yaitu percaya kepada yang gaib, menegakkan salat, lalu kemudian berbagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian sekarang adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an, lalu kemudian beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Jadi apa maksudnya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik? Yaitu bahwa kita di dalam Islam ini percaya pada kontinuitas syariat. Percaya pada keberlanjutan wahyu. Yaitu bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita, agama syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita bukanlah sesuatu yang baru, tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan daripada syariat dan ajaran-ajaran agama samawi sebelumnya. Islam adalah merupakan kelanjutan daripada Nasrani. Nasrani merupakan kelanjutan daripada agama Yahudi. Begitulah seterusnya ke atas, merupakan kelanjutan daripada agama-agama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi yang memang diutus khusus untuk itu. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lain, karena setiap nabi datang menyempurnakan, melanjutkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika kita mempercayai Al-Quran, maka secara otomatis mempercayai kitab-kitab suci sebelumnya. Ketika kita percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis kita juga percaya kepada Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ke atas Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Musa, dan seterusnya. Dan nabi-nabi ini tidak mungkin terjadi pertentangan satu sama lain, karena yang mengutusnya sama dan tujuan pengutusannya sama, yaitu mengajarkan agama tauhid, membawa risalah yang mendidik, membimbing umat manusia supaya benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka syarat pertama keberimanan kita kepada kitab suci adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi ada sumber. Jadi Al-Quran yang disebutkan di ayat 2 disebut dengan zalikal kitab la raiba fihi hudan, bukanlah kitab baru, bukanlah kitab yang berdiri sendiri, bukanlah kitab suci baru. Sudah ada kitab suci sebelumnya. Dan kitab suci sebelumnya sama sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kitab suci itu adalah kitab suci samawi, selama nabi itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, atau yang disebut dengan agama langit. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang kontinuitas ini. Contohnya misalnya di dalam surat 42, surat Asy-Syura, surat Musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura alal musyrikina ma tada'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah berfirman, syara'alakum, Allah mensyariatkan kepada kalian. Apa itu? Minadi, daripada agama. Allah mensyariatkan kepada kalian daripada agama ma wassa bihi Nuhan, yaitu wasiat atau keagama yang juga diwasiatkan kepada Nabi Nuh sebelumnya. Walladzi auhayna ilaika, dan syariat itu juga yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Jadi syariat yang datang kepada Nabi Muhammad yang kemudian kita pegang sekarang, kita percaya sekarang sebagai al-Islam,
itu adalah syariat yang telah Allah berikan sebelumnya kepada nabi-nabi. Seperti tadi, kepada Nabi Nuh, kepada wa ma wasaina bihi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kemudian wa Musa, kepada Nabi Musa. Kemudian wa Isa, dan kepada Nabi Musa. Apa intinya semuanya itu? Intinya adalah an aqimuddin, supaya manusia, supaya penganut agama-agama samawi ini adalah menegakkan agama. Ingat kata-kata an aqimuddin, agama. Apa yang disebut dengan ad-din di sini tidak disebutkan nama-namanya, tentang Islam atau tentang Yahudinya, Nasraninya, tetapi agama artinya apa? Agama langit, yaitu menegakkan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agama langit ini sama semua, yaitu sama-sama mengajarkan tentang penyerahan diri kepada yang tunggal. Sama-sama menyampaikan kepada kita semuanya bahwa harus percaya kepada yang tunggal, yang satu, yang esa, yang ahad, lalu kemudian berserah diri kepada yang tunggal, yang ahad tersebut. Maka itulah sifat daripada agama-agama. Maka kemudian, oleh sebab itulah, karena penyerahan kita kepada agama, bukan kepada kelompok dan sebagainya, bukan kepada partikularitas, maka kemudian wala tafarraqu fi, jangan pernah bercerai-berai padanya. Kenapa? Karena simpulnya sama, awal dan akhirnya juga sama, dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah percaya dengan ini, kita percaya bahwa seharusnya agama-agama yang datang dari langit itu adalah membimbing manusia untuk datang kepada pemenyatuan. Kalau toh tidak bisa bersatu dalam hal agama-agama mereka, paling tidak bersatu di dalam sama-sama menjaga kepentingan bersama. Bersatu dalam sama-sama membela kepada nilai-nilai kemanusiaan.